warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sebuah rencana bisnis yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pasar yang kompetitif. Mari kita simak sama bagaimana langkah strategis yang kami rencanakan di kelompok 6 ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembahasan yang pertama. Baik, untuk yang pertama yaitu ada problem. Sebelumnya di sini kami menjelaskan mengenai ide dari usaha yaitu GoBengkel. Jadi GoBengkel itu seperti aplikasi yang menjadi wadah dari beberapa bengkel untuk nantinya itu akan mempermudah dari customer-customer mungkin yang membutuhkan jasa untuk memperbaiki kendaraan atau otomotif gitu. Nah, untuk problemnya itu berangkat dari kisah banyak mobil atau sepeda motor yang mengalami hal tak terduga di tengah jalan seperti ban bocor atau mungkin kerusakan lainnya. Yang kedua itu ada pengendara wanita yang kurang tahu dalam pengurusan kendaraan. Di situ contohnya seperti mungkin saya sendiri kurang tahu mengenai kendaraan atau otomotif itu dan saya itu pernah mungkin beberapa kali dalam mengendarai sepeda motor tiba-tiba di tengah jalan ban kendaraan saya itu bocor dan saya bingung harus bagaimana. Jadi mungkin dari eh, usaha ini mungkin akan membuat solusi baru untuk pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga itu kurang tahunya tempat servis kendaraan terdekat. Seperti mungkin teman saya juga ada yang perantau itu mempunyai kendaraan dan mengalami kerusakan dan dia juga bingung mencari tempat di mana ada servis kendaraan terdekat. Sedangkan untuk waktunya sendiri kan juga mungkin bertabrakan sama waktu kuliah atau aktivitas lain-lainnya. Mungkin begitu dari problem usaha yang kami eh, idekan ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibacakan. Selanjutnya yaitu solution. Jadi adanya GoBengkel ini diharapkan dapat membantu memecahkan problem-problem yang sudah dijelaskan tadi. Jadi bakalan ada aplikasi yang dapat bermitra dengan bengkel-bengkel yang ada. Jadi bengkel-bengkel itu akan bekerja sama dengan GoBengkel untuk menyalurkan bengkel-bengkelnya kepada masyarakat. Jadi pengendara yang bingung ketika terjadi masalah maka akan mudah menemukan bengkel yang terdekat dan terpercaya jika pemesannya pada sebuah aplikasi yaitu GoBengkel. Selanjutnya bisa dibacakan. Selanjutnya, unique value proposition dari GoBengkel. Dari GoBengkel sendiri menawarkan kemudahan dalam melakukan perawatan kendaraan tanpa harus meninggalkan rumah. Selain itu, pelanggan tidak perlu repot membawa kendaraan mereka ke bengkel sehingga dapat menghemat waktu serta usaha. GoBengkel juga dapat memanggil teknisi bengkel ke lokasi yang diinginkan oleh pelanggan dengan waktu yang fleksibel. GoBengkel juga menyediakan layanan 24 jam, serta pengguna dapat memesan layanan dengan mudah melalui aplikasi. GoBengkel juga bekerja sama dengan bengkel-bengkel yang terpercaya. Selanjutnya yaitu company purpose atau tujuan dari perusahaan ini yaitu perusahaan GoBengkel. Yang pertama yaitu memudahkan perawatan kendaraan. Jadi menyediakan platform yang memudahkan perawatan kendaraan dengan cara yang mudah dan praktis bagi pengguna. Selanjutnya menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk secara fisik membawa kendaraan mereka ke bengkel di GoBengkel. Ini menawarkan solusi tanpa repot. Jadi kan kadang eh, nggak ada waktu gitu loh kan apalagi kita mahasiswa itu kayak kuliah tuh kan setiap hari terus 20 dari pagi sampai sore nah
kalau pakai Go Bengkel ini bisa langsung dipanggil. Nah, yang kedua, memberdayakan pemilik kendaraan, khususnya perempuan. Jadi menawarkan antarmuka yang ramah bagi pengguna dan bantuan dalam menyelesaikan masalah kendaraan bagi mereka yang kurang berpengetahuan tentang otomotif dan kendaraan. Jadi kan perempuan kadang apa sih ini rusaknya? Nah, tinggal pakai Go Bengkel itu. Terus memberikan solusi yang mudah diakses. Selanjutnya yang ketiga, menghubungkan pengguna dengan bengkel terpercaya. Kan di Go Bengkel ini kita bermitra dengan bengkel-bengkel yang terpercaya, amanah, dan dapat pengguna itu dapat percaya dengan Go Bengkel. Lalu membangun sistem yang mempromosikan transparansi dan kepercayaan antara pelanggan dan mitra bengkel. Yang keempat, menyediakan solusi bagi pengendara yang terjebak dengan segera menghubungi mereka dengan teknisi profesional yang dapat menangani masalah dengan efisien. Yang kelima, penghematan waktu untuk penawaran perbaikan yang nyaman yang sesuai dengan jadwal sibuk pengguna. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi kan kayak orang kerjaan juga 24 jam, maksudnya kayak sibuk gitu loh. Apalagi Sabtu Minggu itu biasanya dibuat keluarga kan. Nah, kalau misalnya dibuat ke bengkel tuh kayak menyita waktu gitu. Nah, jadi akhirnya pakai Go Bengkel. Jadi yang keenam itu menyediakan layanan fleksibel yang memungkinkan pengguna memesan kunjungan teknisi sesuai keinginan mereka ke lokasi yang diinginkan. Jadi orangnya tuh datang ke bisa ke rumah, bisa ke tempat kerja, dan layanannya tersedia 24 jam. Oke, untuk yang selanjutnya ada customer segment. Di customer segment ini itu pertama ada dari pemilik kendaraan pribadi atau mobil atau motornya gitu. Jadi dari pelanggannya sendiri. Dan yang selanjutnya ada perusahaan yang memiliki bisnis armada kendaraan. Itu dari seperti perusahaan-perusahaan besar yang punya bisnis kendaraan. Terus yang ketiga pemilik bisnis bengkel itu mitra bengkelnya. Jadi dari bengkel-bengkel yang mau join seperti partner dengan Go Bengkel yang kami punya itu. Terus yang keempat ada partner iklan Go Bengkel. Itu jadi kami membuka iklan-iklan yang bisa dimasukkan dalam aplikasi Go Bengkel ini. Terus yang kelima ada partner iklan dan sponsorship yang muncul di aplikasi Go Bengkel. Nah itu juga eh, sama sih sepertinya kayak iklan atau sponsorship yang em, mensponsori Go Bengkel. Mungkin kita mau membuat Go Bengkel ini jadi go internasional gitu. Jadi kita pakai jasa sponsorship sponsorship yang nantinya membuat Go Bengkel ini jadi berkembang lebih besar lagi gitu. Untuk selanjutnya, Selanjutnya ada produk, ini berisi tentang fitur-fitur yang ada di Go Bengkel. Go Bengkel sendiri yaitu ada yang pertama fitur Go Bengkel, fitur yang dapat digunakan untuk mencari bengkel terdekat dan terpercaya. Yang kedua ada Go Partner yang fungsinya dapat digunakan oleh pemilik bengkel untuk mendaftarkan bengkelnya pada aplikasi Go Bengkel agar bengkel yang dimiliki lebih dikenal oleh pelanggan dan dapat menambah penghasilan. Ada juga Go Voucher yang berisi informasi mengenai promo serta voucher yang bisa digunakan saat melakukan transaksi pemesanan di menu Go Bengkel. Selanjutnya, Selanjutnya cost structure. Cost structure atau adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan operasional suatu bisnis. Di sini bisnis Go Bengkel. Yang pertama yaitu ada biaya pengembangan awal aplikasi dan pembaruan berkala. Ini kayak modal awalnya. Terus yang kedua ini biaya kampanye pemasaran kayak iklan offline dan online. Terus yang ketiga biaya operasional umum yang termasuk pajak dan kebutuhan administratif lainnya.
Yang keempat, biaya infrastruktur untuk menyimpan dan mengelola data pengguna serta memastikan ketersediaan dan keamanan platform ini, kayak biaya perawatan dari infrastrukturnya. Terus yang kelima, biaya terkait dengan pendekatan negosiasi dan pemeliharaan hubungan dengan bengkel mitra, termasuk pelatihan teknisi. Yang keenam, gaji dan biaya pelatihan untuk teknisi yang bekerja dengan aplikasi, serta biaya untuk mendukung layanan pelanggan termasuk pusat panggilan. Yang terakhir, biaya untuk menjaga keamanan data pengguna dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi dan keamanan informasi. Selanjutnya yakni ada revenue stream atau sumber-sumber pemasukan dari aplikasi GoBengkel. Yang pertama itu ada dari pelanggan membayar biaya layanan transaksi kendaraan yang sudah dilakukan. Yang kedua, terdapat penambahan biaya pada layanan darurat. Jadi, semisal kalau kita dalam kondisi darurat, nanti ada biaya tambahan untuk kita mengatasi layanan tersebut. Yang ketiga, dari menerima biaya persentase pendapatan bengkel-bengkel yang bergabung dalam platform GoBengkel. Jadi untuk seperti bengkel-bengkel yang bergabung pada platform aplikasi GoBengkel ini, itu akan memberikan sedikit persentase dari pendapatan yang telah didapat pada platform GoBengkel. Yang keempat, ada penerimaan iklan dan sponsorship yang muncul pada aplikasi GoBengkel. Jadi pada aplikasi GoBengkel tidak menutup kemungkinan untuk adanya iklan atau sponsor dalam penggunaan aplikasinya. Dikarenakan kita juga menerima layanan iklan dan sponsorship untuk dimunculkan pada aplikasi GoBengkel. Yang terakhir, yakni fee untuk promosi bengkel yang direkomendasikan. Nah, jadi pada aplikasi kita nanti terdapat fitur kayak bengkel yang direkomendasikan, nanti akan muncul pada halaman teratas. Nah, untuk dimunculkan di halaman teratas, maka para partner yang bekerja sama dengan bengkel harus membayar fee untuk bengkelnya dipromosikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi demikian beberapa hal yang dapat kami presentasikan mengenai bisnis plan aplikasi GoBengkel dari kelompok 6. Kemungkinan begitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya selaku penutup presentasi mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.